Hai, balik lagi nih. Di mana lagi kalau bukan di Zulmi Podcast. Hai guys, bagaimana kabar kalian? Sudah lama kayaknya Zulmi tidak menyapa kalian nih. Zulmi lagi menunggu udara dari Batam. Kalau boleh tahu kalian dari mana nih? Dari kota-kota mana? Pengen dong Zulmi berkenalan sama kalian semuanya. Bisa dong di komen atau di email alamat kalian itu berasal dari kota mana biar kita saling terhubung dengan Zulmi dengan listener baiknya Zulmi. Ya guys, hari ini bingung sih mau bahas topik apa lagi soalnya agak susah nyari topik itu untuk ngebacot apalagi kan Zoom ini tipe orang yang agak susah nih buat ngomong secara spontan, tapi kalau udah ngomong itu sok keasikan kayak gitu jadi lupa waktu. Jadi di sini Zulmi akan nyampein podcastnya mungkin kayaknya lebih seru sambil minum. Jadi kalian bisa dengerin podcast ini sambil nyantai kok, nggak usah terlalu serius gitu. Jadi bisa kalian sambil sarapan atau rebahan. Zoomnya tahu banget selama kalian ada di hashtag di rumah aja itu pasti kalian kerjaannya cuma rebahan, makan, mandi, tidur lagi, rebahan lagi, ya gitu aja repeat terus selama seharian. Bener gak sih? Apa itu kebudayaan atau kebiasaan Zulmi aja nih? Aduh. Nah guys, hari ini kayaknya lebih seru kayak kita bahas tentang tipe-tipe temen kali ya. Karena kan 2 episode sebelumnya Zulmi udah ngebahas nih yang namanya eh definisi temen itu apa, terus cara menghadapi temen yang suka ngebully itu apa. Nah, tapi kurang afdol kalau misalnya kita gak ngebahas tipe-tipe temen. Nah, kalian harus tahu nih, ada tipe-tipe temen yang ngeselin, ada juga yang ngenakin kayak gitu. Kalau menurut kalian di antara tipe-tipe yang ntar Zulmi bakalan jelasin ke kalian, ceritain ke kalian itu ada berapa banyak sih tipe orang atau tipe teman yang kalian punya kayak gitu? Apa semuanya? Apa separuhnya nih? Atau bahkan mungkin bagi kalian yang introvert gak punya sama sekali kayak Zulmi. Nggak ada yang pasti semuanya punya nih. Nah, kita mulai ya topik pembahasan di Zulmi Podcast. Nah, tipe yang pertama itu adalah teman yang selalu bilang on the way. Aduh, kalau bilang bahas teman-teman yang kayak gini kadang suka kesel ya. Kenapa? Karena banyak banget alasannya. Mungkin kayak Zulmi sendiri pernah ngalamin dan Zulmi pernah ngelakuin juga nih. Biasanya kalau Zulmi itu kayak janjian sama teman biasanya ya 1 jam sebelum mau ketemuan sama teman Zulmi udah harus siap. Jadi saat ketemu misalnya di jam 9 kurang 10 udah ada di depan rumah temannya Zulmi atau di lokasi pertemuan kayak gitu. Nah, tiba-tiba nih ada teman kita yang janjinya, "Oh iya ini masih jalan kena macet bla 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 bla." Bullshit. Itu tandanya dia tuh kalau nggak baru bangun atau dia baru mau mandi, itu alasan banget. Atau bisa jadi dia ini baru mau keluar, mau jalan ke tempat tempat pertemuannya kalian. Itu kadang suka ngeselin. Kalian pernah nemuin gak sih teman-teman kayak gitu kayak pengen jitak aja bawaannya. Tapi Zulmi biasanya kalau ngadepin teman-teman kayak gitu, Zulmi kan tipe orang yang suka on time. Suka on time bukan berarti selalu on time ya. Nah, biasanya Zulmi suka ngadepinnya kayak gini nih. Kita janjian jam 9, tapi kalau misalnya 9 lewat 5, kita warning. Gue bakal nunggu lo sampai jam 9 lewat 5. Tapi kalau misalnya lo nggak datang, gue pulang. Kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman Zulmi itu nganggap itu semua bercandaan. Kayak gitu kan. Nah, mereka lewat dari jam yang Zulmi tentuin, Zulmi pulang dan mereka bilang, "Lu di mana?" "Gua pulang lah, lu kelamaan anjrit." Ya gitu. Suka nggak sih kalian kayak gitu? Soalnya time is money kan. Jangan sampai orang lain membuang waktu-waktu berharga kalian hanya untuk menunggu hal-hal yang
Zulmi rasa tidak berguna. Nah, sebentar ya guys, Zulmi minum dulu. Nah, capek juga ya kalau ngobrol tapi nggak ada minumnya. Nah, yang kedua, tipe-tipe yang kedua itu teman yang berjiwa bebas. Teman yang berjiwa bebas ini kayak gimana sih, Zul? Teman yang berjiwa bebas itu biasanya itu kelihatan banget dari cara dia berpakaian. Pokoknya dia eye catching banget deh, dari jauh itu udah tahu itu dia kayak gitu. Kayak Zumi sendiri biasanya suka memakai pakaian yang warnanya terlalu mencolok, jadi biar gampang dikenalin, atau pakaian yang modelnya biasa yang tidak pernah dipakai cowok lain kayak gitu. Itu yang bisa membedakan kita sama orang lain. Nah, itu yang membuat Zulmi beda kayak gitu, yang rasa nyaman aja gitu. Kalian suka bosen gak sih kalau misalnya lu nih, apalagi terutama cowok yang fashionnya cuman kemeja, kaos, terus polo shirt sama celana jeans kayak gitu, atau celana jeans pendek. Suka bosen gak sih model yang kayak gitu? Bosen kan? Nah, itu yang Zulmi rasain. Makanya Zulmi pengen membedakan stylenya Zulmi dengan orang-orang yang lain sekeliling Zulmi kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang kayak gini nih kalau pakai aksesoris kayak biasanya pakai bandana kayak gitu. Pokoknya pengen terlihat beda aja dari orang-orang lain. Bukan karena dia mau cari perhatian, bukan, karena dia merasa bebas aja. Ini gua kayak gitu. Nah, bersyukurlah kalau misalnya kalian punya teman-teman yang terbuka seperti itu. Itu enak banget. Oh. Nah, terus yang ketiga ini teman yang selalu pengen hangout. Aduh, kalau bilang hangout, kayaknya banyak banget deh teman-teman yang kayak gini ya. Biasanya mereka ini tipe teman-teman yang tidak pernah mengenal tanggal. Ya, kalau kita kan punya tanggalan ya. Yaitu kalau Zulmi sendiri punya dua tanggal dalam hidupnya Zulmi tiap bulannya. Yaitu tanggal muda dan tanggal tua. Bener gak sih teman-teman? Apa cuma Zulmi sendiri nih? Nah, tanggal muda dan tanggal tua, saat kita menghabiskan uang itu biasanya di tanggal-tanggal muda kan, nggak mungkin di tanggal tua. Kalau tanggal tua mungkin bakalan cendet-cendet tuh kepalanya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, ciri khasnya itu pasti timeline sosmednya sering ada foto-foto mereka lagi nongkrong di tempat-tempat hangout. Nah, biasanya kayak di kafe, resto, atau tempat wisata lainnya lah yang menunjukkan kalau mereka having fun. Tapi tenang aja guys, realita tidak sesuai, ekspektasi tidak sesuai dengan realita kayak gitu. Nggak setiap harinya, mungkin itu stok foto lama. Bisa jadi aja positive thinking. Atau mereka emang dilahirkan sebagai anaknya sultan kali ya. Jadi uangnya udah nggak berseri. Kalau Zulmi sendiri, aduh, kalau mau keluar hari ini udah berpikir panjang 10 hari ke depan mau makan apa nih. Jadi kalau misalnya diajakin tawan hangout, harus lihat dulu daftar menunya. Jadi searching Google dulu. Terus yang keempat, ini adalah teman yang selalu berpikiran atau mengatakan hal yang sama dengan kalian. Pernah nggak sih kalau misalnya kalian lagi berargumentasi dalam suatu organisasi nih guys. Terus tiba-tiba teman kalian mengutarakan apa yang pengen kalian utarakan kayak gitu, kayak keduluan, atau pernah nih kayak ngomongnya sampai barengan gitu loh. Jadi itu yang dimaksud teman yang selalu berpikiran sama dengan kita. Jadi biasanya itu yang membuat kita memiliki keterikatan yang sangat dekat nih sama teman kita. Itu kayak asik kan, kayak apa yang kita pengen dia udah tahu gitu secara nggak sengaja, cila. Itu kampret banget sih. Kadang suka, kok sama sih kan kayak lucu gitu kan, padahal geli aslinya. Terus yang kelima nih,
Temen yang selalu pengen selfie. Aduh, ngomongin selfie, Zulmi suka pusing banget. Kenapa? Karena mayoritas temennya Zulmi itu kebanyakan perempuan. Yang mana notabene-nya sudah menjadi suatu kewajiban bagi mereka untuk berselfie dimanapun mereka berada. Aduh, terlalu berlebihan aja kalau foto tuh suka overdosis aja kayak gitu. Dimana-mana foto. Tapi kita kadang suka ngerasa sedih kalau mereka foto tapi kita nggak diajak. Kan kampret juga nih. Kita nih risih tapi kalau nggak diajak juga sakit. Jadi serba salah gitu. Aduh, suka pusing sama teman-teman yang kayak gitu ya. Dan lebih pusing lagi kalau kita ngadepin diri kita yang kayak gitu, yang suka labil. Nah, yang keenam ini teman yang gak pernah berhenti chatting di grup chat. Aduh, spamming lah istilahnya. Nah, biasanya nih kan kalau kita udah punya keterikatan banget nih baik dengan beberapa orang, biasanya kan untuk lebih praktisnya kita untuk menghubungi orang yang sama pemikirannya atau udah klop banget sama kita kan biasanya sering banget buat grup chat biar gampang aja gitu, nggak perlu copy paste gitu kan apa yang kita mau omongin ke teman satu ke teman yang lainnya kayak gitu, jadi lebih memudahkan lah istilahnya. Tapi biasanya ada satu oknum nih yang hobinya spam, entah itu spam chat PPPP atau spam stiker yang gak jelas. Itu kan kadang suka annoying banget kan apabila kalau misalnya notif grupnya kita tidak dinonaktifkan kayak gitu. Nah, itu yang membuat kita kadang suka nge-inaktifkan notif grup chatnya kita. Nah, kadang juga kalau misalnya kita nggak aktifin notifnya, itu kadang kita suka ketinggalan berita. Jadi semuanya serba salah kayak gitu. Kalau nggak diinaktifkan kita nanti di spamming, jadi annoying kalau kita kerja. Terus juga kalau misalnya kita nonaktifin malah kita ketinggalan berita-berita penting dari grup. Jadi serba salah aja. Kita tuh pokoknya suka nalan ludah lah istilahnya, kayak nggak enak hati kayak gitu. Manusia Indonesia, masyarakat Indonesia ini kan emang tipenya kayak gitu, suka nggak enakan kalau mau ngomong tuh suka sungkan. Kenapa? Karena kayak ya ntar sakit hati dianya ginilah gitulah. Padahal kalau nggak dibilang juga mereka mungkin nggak sadar. Orang-orang kayak gitu tuh harus diomongi tak 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 kayak gitu tuh. Aduh. Terus yang ketujuh nih, pernah nggak sih kalian punya temen tapi yang nggak pernah bisa diem? Jadi ada aja topik pembahasannya, ada aja yang ingin diceritain kalau setiap ketemu. Jadi kayak mereka tuh tipe-tipe orang yang suka mencairkan suasana kalau lagi garing, suka beku, suasana yang beku kayak gitu tuh. Nah, mereka suka cerita biasanya, kayak gitu kan. Nah, orang-orang kayak gini kadang nih ya, suka kelepasan. Kelepasannya gimana? Mungkin karena kehabisan topik, jadi ada topik yang tidak penting jadi harus ikut terlibat dibahas kayak gitu. Nah, ini yang kadang kita suka suka terganggu sedikit lah dengan orang-orang yang kayak gini. Seharusnya hal-hal yang tidak perlu dibicarakan malah jadi dibicarakan, itu kan gak enak banget. Ini orang apa sih kayak gitu. Pasti dalam hati kita tuh kayak gitu kan. Terus yang kedelapan, ini yang selalu Zulmi temuin di teman-temannya Zulmi, teman yang sering nangis. Biasanya itu wanita. Bener gak sih guys? Atau girls yang di luar sana, kalian ini ada tipe-tipe nih, tipe teman yang kayak misalnya nih guys, mereka itu kalau gampang banget nih nangis. Kalau misalnya nih nonton film Korea biasanya kan cewek-cewek itu bisa sukanya jadi kayak fangirls gitu kan untuk tokoh Korea.
Nah, biasanya mereka nih nangis. Nonton filmnya nangis, terus boy band favoritnya bubar nangis, terus ada yang ikut wamil nangis. Apalagi kalau sedang patah hati, itu story-nya pasti sudah dipastikan 100% menangis. Sebenarnya ada temen yang kayak gitu, namanya gak usah disebutkan lah ya. Tapi cute, lihat mereka tuh kayak, dia mungkin ada teman-teman yang mungkin tingkat emosionalnya lebih tinggi, emosionalnya maksudnya perasaannya atau bapernya itu lebih tinggi. Jadi mereka tuh orang-orang yang gampang tersentuh dan sensitif abis, sensitif parah. Jadi kalau misalnya kalian ngomong itu agak harus berhati-hati kalau nggak mau ngelukain hati teman kalian yang punya tipe seperti ini. Itu agak susah. Jadi kalian harus berpikir 2 kali untuk mengucapkan hal-hal yang ingin kalian ucapkan. Terus yang ke-9 itu temen yang suka makan banyak, tapi mereka tetap kurus. Nah, seperti Zulmi, banyak teman-teman yang gak suka, teman-teman Zulmi yang agak syirik sih. Syirik yang kayak gimana ya? So, kalau lu makan banyak tapi gak gendut sih, kalau lu makan lu nggak teratur gini tapi porsinya banyak tuh tetap kurus kayak gitu kan. Nggak tahu ya, kita sendiri orang-orang yang kurus ini juga suka bingung sebenarnya. Kenapa kita makan banyak tetap kurus? Timbangan itu ya segitu-segitu aja kayak Zulmi nih. Timbangannya mau makan banyak, mau makan sedikit juga tetap 65 kayak gitu, nggak ada lebih nggak ada kurangnya. Kalau lebih juga sekilo 2 kilo nggak lama turun lagi, stuck di angka 65 kayak gitu. Nah, tahu nggak sih kalian, bagi teman-teman yang punya tubuh berisi, bersyukurlah kalian. Kita ini orang-orang yang kurus pengen berisi kayak kalian. Kalau kalian mengikuti apa kemauan kalian itu nggak ada habisnya kayak gitu. Manusia itu nggak ada puas-puasnya. Jadi terima aja kayak gitu. Apa yang udah Tuhan kasih ke kalian itu terima aja. Gak usah kayak, gue pengen deh kayak dia tuh kurus banget, perfect banget, body girls banget, gue pengen, oh my god, kayak gitu tuh. Nggak seasik itu. Mereka tuh tersiksa juga dengan badan kurusnya mereka, termasuk Zulmi kayak gitu. Ya, pokoknya kalau ngikutin apa maunya manusia itu kurang aja, ada kurangnya. Nanti kalau udah kalian kurus, nanti pasti ada aja yang pengen, kayaknya body goals gue gak kayak gini deh, kayaknya lebih enakan kayak dulu, bla 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 bla. Aduh, banyak maunya nih manusia. Kesel banget sama manusia yang kayak gitu. Terus yang ke-10 itu teman yang cara ketawanya tuh lebih lucu dari leluconnya. Biasanya nih, orang yang memiliki cara tertawa yang seperti ini, yang lucu ini, dan bahkan lebih lucu dari bahan materi konyolnya ini, biasanya saat mereka bercerita dan tertawa, mereka tanpa sadar nih. Dan kita juga biasanya ketawa bukan karena dia ngejokes, itu bukan, tapi karena ketawanya kayak ho atau ketawanya hihihi kayak gitu tuh yang bikin kita ketawa. Biasanya tuh ketawa itu nular, sama kayak kita menguap. Saat kita menguap satu dan lain hal, teman-teman kita yang lain pasti ada di antaranya tuh yang ikut menguap. Kayak gitulah tertawa. Bener gak sih? Apa Zulmi aja nih yang merasakan hal yang kayak gitu? Terus, aduh, yang ke-11 nih agak benci sedikit sih sama teman-teman yang punya tipe yang kayak gini nih. Temen yang selalu tampak keren di foto. Jadi, saat kita nih berfoto ramai-ramai nih, tidak semua orang akan tampak keren. Nah, tapi pasti ada yang bilang sudut mengambil fotonya salah, kameranya kurang bagus, dan lain hal sebagainya. Tapi meskipun kamu mengeluarkan alasan tersebut, akan selalu ada satu teman yang kelihatan keren di setiap foto kelompok. Jadi kayak gini nih, kita nih foto bareng, ngumpul bareng, terus kita ada dong yang kayak, ayo guys, muka jelek. Pernah dong ciwi-ciwi atau satu geng nih cowok cewek deh, ada satu orang pengkhianat. Saat kita mukanya jelek semua, dia pasti pengerusak foto itu dengan mukanya yang paling cute, paling manis. Itu tuh pengen banget kayak ngejejelin apa ya,
pisang ke dalam mulut tenggorokannya tuh biar kesedak gitu. Lu ngerti gak sih maksud dari foto jelek tuh apa? Jadi kayak kita tuh suka ikut kesel kayak orang-orang, ini orang nggak bisa diomongin pakai bahasa kali ya. Kita tuh minta foto jelek, kenapa dia fotonya dia paling bagus sendiri kayak gitu. Entar nih, dah kita yang paling jelek, foto itulah yang diposting ke sosmednya dia biar dia tuh terlihat paling cakep sendiri. Nauzubillah punya teman-teman kayak gini, pengen aja digeplakin kepalanya satu-satu kayak gitu kan. Kesel nggak sih? Suka kesel nggak sih kalian sama teman-teman yang kayak gitu? Terus nih guys, yang ke-12, teman yang selalu aktif. Teman-teman yang seperti ini nih, biasanya hiperaktif ini punya aja kegiatan yang mungkin tidak unpredictable sama kalian. Jadi kayak punya rencana-rencana yang kayak misalnya CFD dia jogging, ngajakin kalian bangun pagi jogging, terus malamnya hangout bareng, terus siangnya kuliah bareng, habis kuliah mungkin ke perpus bareng, habis itu makan bareng lagi. Banyak, pokoknya mereka udah punya 1001 schedule yang mungkin bisa kalian habiskan bersama waktunya dengan si doi kayak gitu kan. Pokoknya satu harian itu kalian udah berasa udah diboking deh sama mereka. Hidup kalian itu sudah harus diserahkan sama mereka kayaknya. Terus yang terakhir adalah teman yang super pendiam. Biasanya Zulmi nemuin nih, kalau misalnya Zulmi lagi nggak mood, introvertnya Zulmi akan lebih besar daripada extrovertnya Zulmi. Jadi Zulmi lebih suka berdiam diri. Nah, biasanya temen yang super diam ini terkadang sulit banget diajak hangout. Jadi mereka tuh bakalan pikir 10 kali deh buat hangout bareng kalian. Karena mereka biasanya tidak, alasan pertamanya mereka tuh tidak banyak bicara, satu. Terus mereka juga gak tahu apa yang sedang mereka pikirkan kayak gitu. Dan topik apa yang akan mereka bahas kalau mereka keluar nanti, daripada mereka buang waktu percuma gitu kan pas buat ngajak ngobrol kalian tapi nggak nyambung juga. Mending mereka berdiam diri di rumah. Kalian pernah nggak sih punya teman-teman yang kayak gitu? Nah, itu tuh teman-teman yang agak susah dideketin, kayak shy cat gitu, malu-malu kucing. Tapi kalian harus punya tips and tricksnya untuk ngadepin orang-orang kayak gitu. Entar Zulmi bahas di podcast selanjutnya ya, kalau Zulmi punya waktu kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk kalian semuanya, ini kan topik yang terakhir nih, topik yang ke-13, pembahasan yang ke-13 tentang tipe-tipe teman. Nah, kalian mau dibahas apa lagi nih untuk topik selanjutnya? Nanti kalian bisa tulisin, kirim ke emailnya Zulmi. Nanti Zulmi bakalan taruh di bio podcast atau bio YouTube-nya Zulmi ya, supaya kalian bisa tulis topik apa dan Zulmi akan sampaikan apa dengan santuy, dengan santai kayak gitu. Nggak terasa nih udah hampir 25 menit ya Zulmi menghabiskan waktu bersama kalian, hampir 1/4 jam lah ya kayak gitu. Semoga suara Zulmi yang tidak enak ini tetap mengudara dan kalian tetap kangen untuk mendengarkannya, tidak bosan lah ya istilahnya. Soalnya Zulmi nggak tahu lagi mau menghabiskan waktu ini bersama kalian bagaimana caranya. Kayak kehabisan topik aja kalau misalnya gabut aja gitu. Kalau misalnya COVID-19 ini nggak habis-habis, Zulmi harus ngelakuin apa lagi kayak gitu kan. Ya udahlah ya guys, Zulmi tutup dulu, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye, see you on my next podcast. Bye.